Sebuah kisah yang dialami oleh seorang nenek-nenek yang kaya raya di Arab Saudi. Dia ini hidup sebatang kara. Di rumahnya yang besar, dia hidup sendirian. Gak punya suami, gak punya anak, gak punya cucu, sendirian. Dan yang lebih agak menyakitkan lagi dari itu, dia terkena kanker darah. Setiap hari dia pergi ke dokter. Ada dokter langganannya dia yang dia setiap beberapa waktu sekali pasti check up di situ. Hingga pada suatu ketika dokter berkata kepadanya, "Nek, menurut hasil laboratorium, penyakit nenek ini sudah sampai di stadium akhir. Dan menurut perhitungan medis, nenek sudah tidak memiliki kesempatan untuk sembuh. Maka saran saya, lebih baik nenek perbanyak ibadah dan nenek sewa pembantu untuk mengurus kehidupan nenek di rumah." Maka si nenek pun menuruti apa yang disarankan oleh dokter. Dia sewa seorang pembantu perempuan. Dan kebetulan, pembantu yang dia sewa ini, tapi tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah. There is no accident. Pembantunya ini adalah orang Indonesia, TKW. Setiap hari dia bekerja, dia layani si nenek ini, dia sediakan makanannya, dia sediakan obatnya, kerjanya bagus. Cuman ada satu hal yang diamati oleh si nenek ini, ada satu hal yang janggal, yang aneh, bahwa setiap beberapa saat sekali pasti pembantunya ini masuk ke dalam kamar mandi. Dan kalau sudah masuk ke dalam kamar mandi pasti lama di situ. Maka awalnya memang dibiarkan sekali, dua kali, tapi ternyata terus. Memang tidak mengganggu, cuman bikin penasaran saja. Akhirnya karena sudah tidak tahan dengan penasarannya, si nenek tanya, "Kamu kok setiap beberapa saat sekali pasti ke kamar mandi? Dan kalau sudah di kamar mandi pasti lama. Memang kamu kenapa?" Ditanya sama si nenek ini. Mendengar pertanyaan itu, si perempuan ini malah menangis. Dia menangis, terisak menangis sangat dalam. Jadi si nenek ini kayak merasa bersalah karena telah menanyakan pertanyaan tersebut. Hingga akhirnya si perempuan ini bercerita kepada si nenek, "Saya ini sebenarnya baru melahirkan anak yang pertama. Dan karena keadaan ekonomi keluarga yang susah, maka saya memutuskan untuk menjadi TKI, berangkat ke Arab Saudi. Dan karena air susu saya tidak diminum oleh anak saya, maka sakit rasanya. Setiap hari payudara ini memproduksi air susu tapi tidak dikeluarkan, sakit. Jadi saya keluarkan sendiri di kamar mandi, saya peras agar tidak terlalu sakit." Maka mendengar itu si nenek pun jadi iba sama perempuan ini. Hingga kemudian besok harinya perempuan ini dipanggil sama si nenek. Saat perempuan ini datang, si nenek bilang, "Kamu sekarang pulang ke Indonesia. Saya sudah telepon biro perjalanan, ini tiketnya, dan ini uang bayaran kamu selama 1 tahun kerja di sini." Padahal si perempuan ini baru bekerja beberapa hari saja di situ, tapi sudah dibayar penuh sama si nenek. Dan ditambah lagi kata si nenek, "Dan nanti kalau kamu sudah selesai menyusui anakmu, kalau kamu pengen bekerja di sini lagi, maka kembali kapanpun kamu mau." Betapa baiknya hati nenek ini. Maka mendapat kebaikan yang sangat besar seperti itu, perempuan ini pun menangis. Luar biasa berterima kasih sama si nenek. Dan dia pun pulang ke Indonesia dengan membawa uang gaji dia selama 1 tahun penuh, tanpa dikurangi sedikit pun, padahal dia baru bekerja beberapa hari saja. Si nenek ini menolong salah satu umatnya Nabi Muhammad yang sedang dalam kesusahan. Hingga ketika datang waktu check up, maka dia pun pergi ke rumah sakit. Dia dicek semuanya, sampel darahnya diambil, dimasukkan ke laboratorium, dilihat hasilnya. Dokter kaget. Dokter melihat hasil tes laboratorium tersebut. "Ini yang biasa kemari kan?" "Iya, saya." "Memang kenapa, Dok?" "Sepertinya ada yang salah dengan tes laboratorium ini. Ayo coba kita ulangi sekali lagi." Maka diulangi lagi tes laboratorium itu. Dilihat hasilnya, si dokter masih merasa bingung. Kemudian dokter pun mengatakan, "Nek, menurut hasil laboratorium, ini penyakit nenek sudah tidak ada lagi. Padahal baru kemarin saya lihat hasil laboratoriumnya, hasil tes penyakit nenek sudah sampai stadium akhir dan tidak bisa lagi disembuhkan. Tapi kok ini bersih? Bahkan seolah-olah nenek tidak pernah mengalami sakit tersebut. Seolah-olah tidak pernah ada kanker di dalam tubuh nenek. Memangnya nenek pakai obat apa?" Maka si nenek pun tersenyum, bilang kepada si dokter, "Saya pakai resep dari Rasulullah." "Resep yang bagaimana, Nek?" Rasulullah bersabda, "Dawu mardhakum bisadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan menggunakan sedekah. Maka sahabat, lihatlah betapa luar biasanya efek sedekah yang didapatkan oleh si nenek ini. Secara medis, si nenek sudah mustahil untuk disembuhkan, tidak ada peluang lagi untuk sembuh. Tapi dia menggunakan resep dari Rasulullah hingga kesembuhan itu pun datang. Karena hakikatnya yang memberikan penyakit adalah Allah, dan yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Memang ilmu kedokteran dan medis bisa memprediksi, akan tetapi ingat, penentu utama dan segalanya tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah berkehendak sembuh, maka pasti sembuh.